Saudara, 5 korban tewas kebakaran Glodok Plaza berhasil dievakuasi. 5 korban ditemukan di lantai 8. Jasad kelima korban tewas itu ditemukan di ruang karaoke. Kondisi jenazah yang ditemukan sangat sulit untuk dikenali. Untuk itu, kelima jenazah langsung dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk dilakukan identifikasi. Sementara 9 orang masih dinyatakan hilang dan tengah dilakukan pencarian. Masih 5 korban yang telah diketemukan, sementara data yang masuk di poskotis pemadam 14 orang, jadi 9 orang yang sedang pencarian. Kita update sekarang, kita mendatangkan tim rescue dari 5 wilayah untuk membantu evakuasi agar hari ini bisa tertemu semua. Untuk korban diketemukan semua, sementara yang 5 ini di lantai 8. Di lantai 8 korban yang ditemukan. Dan identifikasi bentuknya sudah memang tidak bisa dikenali. Saudara sudah bergabung bersama kami Kasih Ops Sudin Gulkarmat, Jakarta Barat, Syarifuddin melalui sambungan telepon. Selamat sore, Pak Syarif. Selamat sore, Pak. Selamat sore, Pak Syarif. Selamat sore, Pak. Pak Syarif, Ya. kami ingin mengetahui hingga sore ini total sudah ada berapa korban yang masih dinyatakan hilang? Sampai saat ini data yang dinyatakan hilang 9 orang, dari data 14, 5 sudah diketemukan dalam keadaan meninggal, dan tinggal 9 orang yang belum dapat ditemukan. Baik, untuk 14 korban yang dinyatakan hilang, 9 orang sudah masih dinyatakan hilang ini diidentifikasi oleh tim damkar di sana berada di lantai berapa, Pak Syarif? Untuk korban ditemukan di lantai 8, 5-5-nya ditemukan di lantai 8. Kemudian untuk identitasnya sudah tidak bisa dikenali dari tim Inafis pun, jadi dari kepolisian mengerahkan tim DPI untuk evakuasi korban gitu, Pak. Pak Syarif, kami kan menerima video bagaimana tim damkar melakukan proses evakuasi di dalam. Kami ingin mengetahui cerita dari Anda bagaimana sebenarnya proses evakuasi yang dilakukan tim. Tim evakuasi ini kita datangkan dari 5 wilayah dengan 8 tim. Cuma memang kendalanya yang utama adalah runtuhan gedung, Pak. Jadi di lantai 9 itu atapnya sudah rubuh semua, bertumpuk dengan seng, baja ringan. Itu kesulitan untuk di lantai dan di reruntuhan dari bangunan. Untuk di lantai 9 yang kantornya sendiri sampai sekarang belum kita masuki, jadi harus peralatan khusus untuk memotong ini, harus dipotong sampai ini. Jadi kita masih perlu waktu, Pak. Sementara tim sedang menelusuri daerah-daerah pinggir di lantai 8 sama fire lift, karena liftnya tidak homing. Jadi sementara sampai saat ini pun masih belum diketemukan untuk di lantai 8 pun. Untuk di 89, di lantai 9 kesulitan karena reruntuhan puing dan reruntuhan baja ringan spandek. Jadi mesti dibongkar nih, Mbak. Jadi perlu waktu lagi. Jadi memang tempatnya memang menyulitkan. Selain areanya luas, karena reruntuhan ini yang menyulitkan kita untuk mengevakuasi, Pak. Pak Syarif, 9 korban yang hilang saat ini masih dilakukan dalam pencarian. Di lantai berapa, Pak? Kira-kira 9 korban ini saat ini berada, Pak? Untuk mungkin di lantai 8 kita masih menyisir, Pak. Dan di lantai 9 yang rubuhnya itu juga kita belum bisa akses, jadi harus dipotong-potong semua dulu nih, baja ringan dan atap dari atas yang rubuh itu memang agak sulit karena memang area luas dan baja ini menumpuk, Pak, bertumpuk, ditambah dengan puing-puing. Nah, ini kendala yang kita hadapi di ini. Jadi sampai sekarang pun untuk tembus, tadi kita sudah terakhir koordinasi dengan tim rescue yang di pencarian di lantai 9, itu dia kendalanya seperti itu. Jadi harus punya alat, harus memotong dulu semua nih di sini, baru kita masuk. Sementara aksesnya masih agak sulit itu, Pak. Apakah tim masih kekurangan alat, Pak, di sana? Kalau alat ada, cuma karena areanya luas kita perlu waktu, Pak. Karena memotong itu perlu waktu untuk pemotongan itu. Jadi waktunya ini yang kita berpacu dengan waktu sekarang. Karena dengan area yang luas, penyisiran luas,
ditambah runtuhan gedung, itu yang penyulitan kita sebenarnya Pak. Oke, Pak Syarif, untuk saat ini proses memastikan tidak ada titik api yang berpotensi seperti apa, Pak? Sebenarnya dari kita masih bekerja Pak untuk tim pendinginan. Jadi pemadam masih bekerja. Jadi kita tim pemadaman dan tim dari evakuasi. Tim evakuasi sendiri ada 8 tim yang kita kerahkan dari 5 wilayah, ditambah dari barat 3 tim kita buat, masing-masing tim 5 orang. Kemudian dari tim pemadaman kita masih bekerja dari 5 titik, 5% 25 tempat, 5 titik yang kita untuk pendinginan ini Pak. Proses pendinginan juga masih dilakukan. Pak Masih, Pak. Syarif, Iya. ada informasi yang simpang siur terkait dengan penyebab kebakaran ini. Sebelumnya ada kabar kebakaran ini terjadi awal mulanya di lantai 9, yakni di hall yang tidak difungsikan lagi. Namun ada juga pernyataan dari Anda sebelumnya ini berasal dari lantai 7 Glodok Plaza. Bagaimana Pak sebenarnya Ya, hasil penyelidikan dari tim sementara? untuk sumber api maupun penyebab kebakaran maupun awal kebakaran, mungkin nanti yang berkenan dari pihak kepolisian dari Puslap Polja Pak, karena sedang penyelidikan. Karena pas kita di lapangan awal kejadian kebakaran itu langsung sudah besar Pak, sudah besar, kita sampai itu lapangan sudah besar gitu apinya. Jadi tim kita bekerja mulai dari lantai 7 dan 8 gitu. Jadi untuk pastinya, untuk memastikan nanti dari Puslap Polri Pak yang menentukan nanti setelah investigasi gitu Pak. Baik, kita masih menantikan bagaimana tim Puslapfor yang nanti akan memastikan Ya, penyebab iya, pasti statement kebakaran dari di beliau Glodok nanti, Plaza ini, karena Pak. beliau yang ya. Pak Syarif, dari proses evakuasi sejak awal, akses menuju ke lantai 7, 8, 9 ini oleh tim dilewati melalui jalur mana Pak? Pintu darurat? Iya, di awal kebakaran kita sudah kerja 4 pemancar, kemudian ditambah dengan dari luar gedung, itu semua melalui tangga darurat Pak. Alhamdulillah tangga daruratnya bagus, jadi dari tim yang awal di gedung itu kita masuk ke lantai 7, terus langsung 8 kan langsung membesar Pak. Kemudian dari sana juga dari tim dari sebelah timur juga sama, kita dari tangga darurat semua masuk. Selain karena percepatan kebakaran, perlambatan kebakaran ini, kita minta bantuan penyerangan dari luar, dari mobil Bronto dan dari mobil fire stick dari 5 wilayah kita kerahkan semua. Jadi awal-awal sudah besar, kita mengerahkan 45 unit dengan 230 personil, Pak. Baik Pak Syarif, kondisi keamanan di gedung saat ini seperti apa untuk memastikan keselamatan bagi tim pemadam juga Pak Syarif? Ya, untuk keselamatan gedung ini, sekali lagi untuk tim kita wajibkan untuk APD lengkap yang kita sudah miliki untuk masuk ke area untuk pemadaman. Baik dari tim penyelamat maupun dari tim pemadaman. Untuk proteksi gedung juga memang kita pakai hidan, memang hidan ini memang tekanannya kurang kencang, kurang maksimal. Sehingga kita dari unit kita tekan untuk proses pemadaman ini, untuk penuntasan ini. Sekali lagi untuk penyelamatan kita masih tertunda dengan puing-puing, runtuhan gedung, serta runtuhan dari atap gedung itu sendiri Pak. Jadi agak sulit kesulitan kita ini. Mungkin itu perlu waktu untuk penuntasan semuanya Pak. Pak Syarif, kami ingin minta Anda gambarkan kepada kami sebenarnya lantai 7, 8, 9. Lantai 7 ini isinya apa? Lantai 8 isinya apa, dan lantai 9 ini sebenarnya isinya apa Pak Syarif? Kalau dilihat dari isinya itu kan semua terbakar, sudah habis semua Pak ya, sudah runtuhan semua. Tapi untuk penggunaannya sih informasi itu adalah untuk karaoke Pak. Untuk lantai 7 Pak? Ya, 7, 8, dan 9 itu dari gedung dari 1 sampai 6 itu beda, 7 sampai 8 beda pengolahnya. Itu buat hiburan malam Pak. Oke, jadi lantai 7, 8, 9 ini adalah lokasi tempat hiburan malam berada di Glodok Plaza. Benar Pak Syarif? Ya, karaoke di situ ya, betul Pak. Nah, dan lokasi yang karaoke gitu Pak. baik, Pak Syarif, dari pantauan Anda di sana, pantauan Anda dan tim, lokasi yang paling parah terdapat di titik mana Pak? Yang paling parah di lantai 7 dan 8, kalau lantai 9 memang sudah sama. Jadi 3 lantai ini sama kondisinya Pak. Memang kondisi yang sangat parah kondisinya dari kebakaran ini.
Pak Syarif, dari 14 korban, 5 yang sudah dievakuasi dari tim di sana memastikan korban ini 14-nya ada di lantai 7 atau di lantai 8 semua, Pak? Untuk korban yang kita temukan adanya di lantai 8, Pak. Jadi kelima korban yang sementara kita temukan ini ada di lantai 8. Sementara 9 ini masih dalam proses pencarian. 9 masih dalam proses pencarian dan titiknya apakah sudah dipastikan oleh tim di sana, Pak? Posisi korban berada di mana? Posisi titik kita menyebar, Pak, karena memang belum kita pastikan ada di mana-mana. Sementara kita dengan berkoordinasi dengan penghuni gedung yang keamanan di mana-mana yang patut kita curigai. Sementara di liftnya sendiri kita sudah periksa. Nanti kita tunggu dari hasil tim resi yang kita bagi tim untuk pemeriksaan lift. Dikhawatirkan ada yang di lift, tapi ini belum karena baru berapa lift yang kita periksa, Pak. Baru 2 lift yang kita periksa, selebihnya nanti dalam proses pencarian. Kemudian di lantai 7, 8, dan 9 juga proses pencarian kita sudah bagi-bagi areanya, namun dari hasil ini sementara masih belum diketemukan untuk korban yang 9 ini, Pak. Oke, Pak Syarif, selain tim damkar, Pak, tim lain yang sudah masuk ke lokasi kebakaran siapa, Pak? Kalau untuk di tim untuk pencarian korban dan pemadaman itu hanya tim damkar saja yang masuk, Pak. Karena dari relasi sisa lain kita tidak bolehkan karena itu area rawan kebakaran atau BUMN-nya harus memiliki APD lengkap bagi petugas pemadam kebakaran. Jadi untuk ini belum kita perkenankan kecuali kalau sudah ditemukan korban kita koordinasi dengan kepolisian dan dari tim DPI kepolisian, Pak. Baik, kami terima kasih atas waktunya di tengah proses evakuasi yang sedang berlangsung. Pak Syarifuddin, Kasih Ops Sudin Gulkarmat Jakarta Barat sudah berbagi informasi bersama kami di Indonesia Update. Terima kasih, Pak Syarif.